Saudara, jasad seorang perempuan yang tengah hamil ditemukan dalam kondisi memilukan di dalam sebuah ruko di Jalan Boulevard Raya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rekan korban menemukannya di dalam kamar korban yang berada di lantai 3 ruko tersebut. Hal ini kemudian dilaporkan ke polisi yang langsung datang ke lokasi dan membuka paksa kunci kamar korban. Kematian korban berinisial RN ini pun menuai tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tak sampai 24 jam, polisi menemukan sosok pria yang berada di balik kematian RN. Agus Tami ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kematian RN setelah melakukan serangan penyelidikan. Polisi menyebut pria yang diketahui sebagai kekasih korban saat itu meninggalkan korban seorang diri. Padahal ia tahu korban tengah mengalami pendarahan. Nyawa RN akhirnya tak tertolong di saat tersangka pulang ke kampung halaman di Lampung. Dan kini kita kembali sejenak melihat situasi kamar korban sesaat setelah polisi bisa membuka kamar korban yang terkunci. Sabtu 20 April 2024 sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat, RN ditemukan tewas dalam kondisi telentang di lantai. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi agar polisi bisa mengetahui secara jelas penyebab kematian korban. Sementara petugas tim identifikasi dari Polsek Kelapa Gading dan Polres Metro Jakarta Utara kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Yang hasilnya, polisi berhasil mengantongi identitas seseorang yang diduga terlibat dengan kematian RN. RN baru 4 hari berada di Jakarta setelah bersama sang kekasih berangkat dari daerah asalnya untuk mencari kerja di ibu kota. Ruko inilah saudara yang kemudian menjadi saksi bisu dari akhir kehidupan korban. Salah satu barang bukti penting yang menguak tabir kematian perempuan di ruko ini adalah rekaman CCTV. Kita bisa lihat bahwa rekaman CCTV ini tertanggal 19 April 2024 atau sehari sebelum korban meninggal dunia. Saat itu terlihat korban berbicara dengan seorang pria yang belakangan diketahui sebagai kekasihnya dan tak lama pria tersebut meninggalkan ruko. Inilah yang menjadi salah satu sumber informasi penting bagi polisi sehingga kemudian bisa dengan cepat mengidentifikasi sosok di balik kematian korban. Tak hanya berdasarkan CCTV, pengungkapan pria yang telah diketahui bernama Agus Tami itu juga dilakukan dengan melacak telepon seluler korban. Pasalnya, ponsel korban tidak ditemukan di tempat kejadian perkara yang ternyata diambil paksa oleh pelaku saat ia akan meninggalkan korban. Dari sanalah polisi bisa melacak keberadaan tersangka di Lampung. Saat diamankan, Agus Tami tak mengakui perbuatannya dan bahkan sempat menangis. Tim unit Reskrim Polsek Kelapa Gading menemukannya di Jalan Haji Sulaiman, Teluk Belitung Timur, Lampung. Pria yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka ini bersembunyi di rumah orang tuanya. Dari penggeledahan, polisi juga menemukan telepon seluler milik korban. Meski sempat berkilah, tak bermaksud untuk kabur, tersangka akhirnya mengakui perbuatannya. Ia lalu dibawa ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif di Polsek Kelapa Gading. Polisi kini masih mendalami motif pelaku dalam kasus kematian RN. Hal ini juga nantinya akan dikuatkan setelah pemeriksaan ahli antara lain dari ahli toksikologi selesai dilakukan. Kelapa Gading telah mengamankan satu orang pelaku yang diduga melakukan pembunuhan jasad mayat perempuan yang ada di ruko Kelapa Gading. Untuk sementara keterangan dari pelaku, dia mengakui perbuatannya. Untuk pada saat dilakukan penangkapan, alhamdulillah pelaku kooperatif Kita sudah jelaskan juga kepada pihak keluarganya. Seiring pendalaman kasus yang dilakukan polisi, satu persatu fakta pun terkuak. Tersangka dan korban ternyata telah menjalin kasih selama 3 tahun. Dan kemudian korban pun tengah mengandung dengan usia janin kurang lebih 4 bulan.
Hubungan korban dan tersangka telah terjalin lama sejak mereka berada di Lampung. Dan meskipun awalnya tersangka mengaku ia dan RN ke Jakarta untuk mencari kerja, namun akhirnya diketahui bahwa alasan lain tersangka mengajak korban ke Jakarta yakni karena malu kekasihnya sedang mengandung dan ingin menutupinya dari keluarganya. Keduanya kemudian tinggal dan bekerja di Ruko, tempat RN ditemukan tewas. Namun rupanya kehamilan RN menjadi permasalahan sehingga tersangka meminta korban untuk menggugurkannya atau dengan kata lain melakukan aborsi. Upaya aborsi dilakukan dengan meminum obat-obatan. Hal itu sudah dilakukan sejak dari Lampung yang berujung pada pendarahan yang dialami korban. Dan di saat dalam kondisi tersebut, menurut polisi, tersangka bukannya menolong korban, namun malah mengambil paksa ponsel korban dan kemudian meninggalkannya. Hingga korban menghembuskan nafas terakhir. Ada luka terbuka, tidak ada luka bagian tubuh lain yang terbuka. Artinya adalah luka dari dalam, bisa karena pendarahan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada upaya untuk menggugurkan janinnya. Sehingga kemudian karena dilakukan secara tidak profesional dan dilakukan tidak dengan standar kesehatan, maka kemudian mengalami pendarahan. Hubungan korban dan tersangka sendiri sebenarnya merupakan cinta terlarang. Lantaran korban telah berkeluarga. RN bahkan diketahui memiliki 3 anak dari pernikahannya. Sementara itu atas kematian RN, tersangka meminta maaf. Untuk keluarga dari korban, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya dan saya sangat menyesalinya. Semoga korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan. Ia terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain berupa sejumlah uang dan ponsel milik korban. Ada pula barang bukti seperti obat-obatan, penggugur kandungan, serta barang-barang korban lainnya. Dan saat ini konstruksi hukum yang kami lakukan terhadap saudara A adalah pasal 338 pembunuhan atau pasal 359 atau pasal 365 atau pasal 363 atau pasal 348 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama kumulatif ataupun substantif untuk 338 15 tahun penjara dan hukuman yang paling rendah secara substantif 359 5 tahun penjara. Motifnya nanti akan secara detail setelah kita menemukan atau kita mendapatkan informasi dari pemeriksaan ahli. Satu persatu fakta kematian perempuan hamil di Ruko di kawasan Kelapa Gading mulai terlihat jelas. Meski demikian, polisi masih terus melakukan pengembangan untuk melihat lebih jelas kasus ini secara utuh. Antara lain dari hasil pemeriksaan forensik. Saudara, usai jeda ada informasi selebgram Chandrika Cika ditangkap polisi saat sedang pesta narkoba.